Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singisan19 dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat flash disk bootable. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara mengklik subscribe, tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya. Buat teman-teman yang udah nge-subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung aja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya menggunakan flash disk SanDisk 16 GB, SanDisk Raza Blade ya. Oke, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mendownload Rufus ya. Rufus ini sebagai tools untuk membuat bootable di flash disk ini supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini klik aja, cari aja Rufus, kemudian klik yang pertama. Kemudian tampilannya seperti ini, terus scroll aja ke bawah, pilih yang standar ini ya. Untuk yang 32 bit pilih yang ini, kemudian di download dan langsung dibuka aja. Dan ini adalah tampilan dari Rufus ya. Kalau misalkan udah dicolokkan si flash disknya, maka otomatis membaca atau mendeteksi si flash disk ini ya. Saya menggunakan SanDisk Raza Blade 16 GB dan otomatis terbaca di software Rufus ini. Kemudian di sini pilih disk or ISO image ya, disk or ISO image. Kemudian kita selectnya karena kita akan menginstal Windows 81. Nah, seperti ini. Standar Windows installation di sini ada perbedaan antara GPT dan MBR ya. Ini adalah perbedaannya. Berikut adalah perbedaan dari GPT dan MBR ya. Untuk GPT sendiri BIOS komputernya menggunakan UEFI, sedangkan MBR menggunakan Legacy. Nah, ini GPT ini yang terbaru ya. Jadi untuk BIOS motherboard yang support GPT, dia juga support MBR. Tapi kalau misalkan si motherboard ini cuma support MBR, dia nggak bisa support UEFI. Jadi sesuaikan kebutuhan dan cek spesifikasi motherboard sebelum memilih antara UEFI dan Legacy. Untuk penyimpanan dari GPT sendiri sampai 9,77 ZB atau 100.000 TB. Sedangkan untuk MBR sendiri maksimal 2 TB. Untuk partisi sendiri GPT bisa dipartisi sampai 128 partisi, sedangkan MBR hanya 4. Untuk GPT bitnya 64 bit dan MBR 32 juga 64 bit. Oke, itulah perbedaan dari GPT dan MBR ya. Karena saya masih menggunakan motherboard jadul dan belum support GPT atau UEFI, saya menggunakan MBR ya sebagai partition shim-nya. Kemudian di sini volume labelnya kita ganti menjadi Windows 8.1 dengan format 64 bit. Nah, seperti ini volume labelnya. File sistemnya menggunakan NTFS ya teman-teman, ini nggak bisa diganti lagi. Kemudian ini short advanced optionnya, quick format, quick extend label and icon files. Udah kayak gini aja, nggak usah ada yang diubah lagi. Oh ya, untuk Windows 81 nya saya dapatnya dari sini ya teman-teman. Dari ini nanti untuk link ini saya sertakan di kolom deskripsi. Ini pilih aja Windows 81 kemudian confirm. Kalau udah di confirm nanti milih antara 32 bit dan 64 bit. Oke, kita balik lagi ke Rufus. Setelah seperti ini langsung aja diklik start dan tinggal ditunggu aja ya teman-teman. Nah, ini kalau ada bacaan seperti ini, warning, all data on device no label will be destroyed. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin flash disk bootable dan di flash disknya itu ada datanya, silahkan di backup terlebih dahulu karena kita menggunakan Rufus ini secara otomatis akan memformat si flash disk itu ya. Jadi kalau misalkan ada bacaan ini, si Rufus ini meminta untuk format. Kalau belum nge-backup di cancel aja, kalau udah di backup langsung klik OK. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ditunggu aja prosesnya selesai. Nah, kalau statusnya sudah ready kayak gini berarti udah selesai ya. Ini
tinggal close aja. Jadi saran saya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau BIOSnya GPT ya gunakan yang GPT, kalau BIOSnya MBR ya gunakan MBR. Nanti tinggal diubah aja pengaturannya dari legacy ke UEFI gitu aja sih. Jadi untuk ini partition SAM-nya ini disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Kalau udah kayak gini langsung di close aja, terus langsung coba install ulang. Nah, berikutnya kalau sudah masuk BIOS, tinggal diatur aja boot sequence-nya. Pastikan flash disk ini ada di yang paling atas ya. Nah, USB SanDisk ini ada yang paling atas. Kalau udah yang paling atas gini, tinggal keluar aja, terus kemudian di save. Nanti si komputer ini otomatis nge-restart dan langsung masuk ke bootable Windows ya. Nah, kalau udah ada logo Windows kayak gini, tinggal ditunggu aja sampai masuk ke menu penginstalan Windows. Kalau udah masuk ke menu penginstalan Windows, tinggal install aja Windows-nya sampai selesai. Nah, itulah tutorial cara membuat bootable dengan menggunakan flash disk. Kalau memang merasa terbantu, teman-teman bisa support channel ini dengan klik subscribe channel ini. Kemudian bisa di-share juga ke media sosial teman-teman. Buat teman-teman yang udah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak.